Putih pun boleh. Sementara saya pergi, layani dia. Kamu harus ikut saya. Sebuah kisah di negeri anta beranta, segerombolan bajak laut merapat di pesisir pantai dan mereka langsung menghabisi para penduduk desa yang tak bersalah. Gerombolan tersebut kemudian merangsek menuju ke istana kerajaan. Para prajurit berusaha menghalau dan melawan para kelompok bajak laut yang terlihat sadis ini. Semua prajurit kerajaan pun dikerahkan, namun gerombolan pembajak yang jumlahnya banyak ini tak mampu dilawan oleh para prajurit tersebut. Mereka pun terus mendekati pintu gerbang istana. Mengetahui hal tersebut, sang raja yang bernama Gundala ini berniat terjun ke medan laga dan ia pun berpesan kepada patihnya, Madewa, agar menjaga istri dan anaknya itu. Kakang Gundala, hati-hati Kakang. Madewa, selamatkan anak dan istriku. Baik. Namun terlambat, gerombolan jahat ini sudah memasuki halaman istana. Banyak prajurit yang tewas dan hanya tersisa sang raja seorang diri. Ia pun berhadapan langsung dengan kepala bajak laut yang lebih lihai. Raja tak mampu melawan dan tiba-tiba muncul seorang asing. Istri dan anaknya hanya bisa menyaksikan sembari bersembunyi. Orang asing tersebut bernama Bogat, raja bajak laut dari Eropa. Ayo. Cerita kemudian meloncat ke beberapa tahun kemudian. Di sebuah goa pinggir pantai sedang diadakan penjualan manusia yang akan dijadikan budak. Ayo tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan siapa yang mau, ambil sendiri. Para pembeli yang kebanyakan orang asing ini berlomba menawarkan harga tertinggi untuk mendapatkan budak yang diinginkan. Ini satu lagi yang cukup bagus juga. Ayo cepat siapa yang berani. Lihat potongannya. Kita masih banyak punya persediaan. Ayo ambil dua sekaligus. Sampai akhirnya tersisa barang bagus yang dibungkus permadani. Seorang gadis cantik berkulit putih mulus nan seksi. Sang penjual pun menawarkan harga yang cukup tinggi dan kemudian ditawar oleh seorang wanita tua yang tak lain adalah istri dari Raja Gundala yang ditemani oleh Madewa, patih yang menyelamatkannya bersama sang anak dulu. Badannya masih mengkel dan kuat, mulus lagi. Lihat sendiri. Lihat. Ayo. Saat transaksi sedang berlangsung, muncul anak buah Bogat yang mengacau dan menghabisi para pengawal dan penjualnya itu.
Panji pun langsung menerjang dan menghadapi para Bugundal tersebut. Panji adalah anak dari Raja Gundala yang sudah dewasa dan memiliki ilmu olah kanuragan yang mumpuni. Ia dengan tangan kosongnya mampu membuat lawan-lawannya terkapar, sekaligus menyelamatkan gadis cantik yang tadi sudah dibeli oleh ibunya itu. Tidak usah takut. Saya bukan mereka. Gadis tersebut lalu dibawa ke tempat Panji dan ibunya bersembunyi. Ia bernama Mira yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya sejak kecil. Mari ikut Nyai. Nyi Tantra kemudian membawa Mira masuk lebih dalam lagi dan diperlihatkan beberapa orang yang sedang berlatih olah kanuragan. Mereka adalah para pengikut setia dari Raja Gundala yang akan dipersiapkan oleh Madewa untuk merebut kembali kerajaan yang kini dikuasai oleh Bogat. Latih dia sampai mahir. Baik. Istri dari mendiang Raja Gundala ini berniat menjadikan Mira sebagai senjata untuk menghadapi Bogat yang dengan kecantikannya bisa membuat raja keji tersebut terperdaya. Entah jurus apa yang dilatih kepada wanita ini yang jelas sangat mematikan, dan Mira pun langsung mengikuti latihan tersebut. Ayo kamu naik. Ayo. Namun penggunaan para wanita cantik untuk menghadapi Bogat mendapat tentangan dari sang anak Panji. Ia tak tega melihat para wanita tersebut dipaksa berlatih keras oleh sang ibu. Tidak punya dosa dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Cukup. Ibu telah memilih jalan yang paling tepat untuk melakukan penyerangan. Kau paham? Panji nampak geram, namun ia harus menuruti perintah sang ibu. Dengan terpaksa, ia pun setengah menyiksa Mira dengan latihan yang sangat menyakitkan tubuh gadis tersebut. Ternyata kau lebih dari mereka. Maafkan saya. Ingat, tugas kalian membeli barang-barang yang penting dan selidiki siapa Kapten Belanda yang membantu Bogat. Mira kemudian diutus ke pasar malam untuk memata-matai orang kepercayaan Bogat, yaitu Tengga yang sedang santai di tendanya. Anggur merah atau putih? Putih pun boleh. Mira tertegun sesaat mendengar lonceng kecil yang menyatu di gelang seorang Belanda yang bernama James. Ia pun mencoba mendekati tenda di mana James dan Tengga berada. Tuan menunggu saya agak lama. Oh, tidak apa-apa. Saya tunggu Tuan di sini besok malam. Mira mengenali wajah James. Ia pun teringat kembali sebuah kisah cintanya dengan James kala itu. Mereka pernah bercumbu panas karena James berjanji akan menikahinya. Tapi ternyata pria Belanda tersebut malah menjual dirinya kepada seseorang. James juga ternyata merencanakan sesuatu kepada Tengga melalui seorang gadis. Rahasiakan ini. Pertama bereskan Tengga. Sasaran yang paling utama adalah Bogat. Tengga akan datang sebentar lagi. Layani dia.
Tengga yang tak tahan diumpan gadis cantik lalu melahapnya dengan buas. Keesokan harinya, Panji pun menemui Mira. Ia tak setuju jika gadis tersebut dikorbankan untuk menghadapi Bogat karena ia menyukainya. Namun Mira tetap akan menjalankan misi tersebut. Saya menyenangi kamu. Saya tetap akan menemui Bogart. Mira pun semakin giat menerpa dirinya tanpa paksaan lagi. Panji pun semakin memberi perhatian kepada gadis seksi ini. Sudahlah, kau sudah terlalu letih. Sementara itu di istananya, Bogat sedang memberikan perhiasan kepada para gundik-gundiknya itu. Ayo! Ini lagi! Ayo cepat! Tak berselang lama, James datang bersama seorang wanita. Ia adalah Isabella. This is Isabella. Isabella. Isabella lah yang tempo hari dilahap oleh Tengga, anak buah Bogat tersebut. Ini Tengga, pelayan kita yang paling setia. Kalau kau perlu dia, kau panggil saja dia seperti kau memanggil anjing. Nampaknya Tengga merasa dipermalukan dan mendendam kepada Bogat. Dan sekarang, mari kita selesaikan urusan kita. Raja abal-abal ini pun kemudian menemui Isabella di kamarnya. Ia bernafsu untuk segera melahap Isabella yang menarik ini. Sama halnya dengan Tengga, ia pun melahap gadis ini dengan buasnya. Suatu pagi, Mira dan beberapa temannya sedang asik membasuh tubuhnya di sungai. Namun mereka diganggu oleh dua serdadu kompeni. Para londoba ini ingin menodai gadis-gadis tersebut. Aksi mereka pun digagalkan oleh anak buah Panji. Namun sayang, mereka lari untuk menghindari tembakan. Tak lama berselang, muncul Tengga dan anak buahnya yang langsung membawa gadis-gadis tersebut ke istana. Kamu cantik, Merpati. Kamu harus ikut saya. Panji yang mendengar Mira dibawa oleh Tengga berniat menyusul, namun sang ibu melarangnya karena ini adalah bagian dari rencananya. Dan ibu yakin mereka mampu melumpuhkan si Bogart, cepat atau lambat. Baik, tapi saya tidak akan tinggal diam. Di istana, Tengga mempersembahkan gadis tangkapannya kepada Bogat, namun ia menyembunyikan Mira untuknya. Bogat pun marah dan meminta Mira untuk dihadapkannya juga. Bogat nampaknya tertarik melihat kecantikan Mira dan Tengga hanya bisa menelan ludahnya. Kau memang luar biasa. Bogart, Diam. Bawa mereka ke kamar masing-masing. Malam harinya, diam-diam Panji dan beberapa orangnya menyusup ke dalam istana. Mereka pun lalu menghabisi beberapa orang penjaga. Sementara itu di kamarnya, Bogat yang haus seks ini bersiap melahap Mira yang sangat menggairahkan itu. Mira pun memainkan peranannya ini dengan melucuti pakaiannya dan membuat Bogat semakin bernafsu.
Di luar, Panji terus masih berjibaku menghadapi para penjaga istana. Kembali ke Mira yang semakin menantang ini, terpaksa harus menikmati permainan Bogart. Ia diam-diam meraih sebuah pisau yang sudah dipersiapkannya. Namun tiba-tiba pelayan Bogart berteriak memanggil tuannya ini. Tentu saja Bogart marah karena nafsunya terganggu sesaat. Tuhan! Itu Tuhan! Itu! Ternyata Panji tak mampu melawan banyaknya anak buah Bogart. Ia pun disiksa oleh Raja Abal-abal ini dan kemudian dimasukkan ke dalam tahanan. Sementara itu, sang ibu menerima laporan bahwa anaknya telah tertangkap. Madewa lalu meminta Nyi Tantra untuk segera bertindak dan menyerang istana. Namun wanita ini masih berharap informasi dari gadis lainnya, yaitu Lestari yang sudah ada di istana sebagai mata-matanya. Kita tunggu berita dari Lestari. Suatu hari, Mira yang sedang asik bermandi ria didatangi oleh Tengga yang meminta jatah dirinya. Malam ini giliran saya. Bogart akan jadi marah. Tuan bisa celaka. Penolakan Mira membuat Tengga kembali menelan ludahnya. Namun muncul Isabella yang mencoba merayunya. Mari, ada yang ingin saya bicarakan. Wanita ini memanas-manasi Tengga untuk merebut kekuasaan Bogart dan menjadikan dirinya sebagai ratu. Dan saya akan setia mendampingi Tuhan. Kau hebat, Isabella. Nyatanya Isabella juga sedang diperalat oleh James. Rencana kita tidak boleh gagal. Kekuatan Tengga sudah mulai lumpuh. Ya, mulai tadi malam. Ya, Singkat cerita, entah bagaimana ceritanya, James bisa menemui Mira di kamarnya tanpa sepengetahuan Bogart. James mengancam akan membongkar rencana Mira kepada Bogart jika ia tak mau membantu dirinya yang juga memiliki rencana untuk menguasai kerajaan ini. mereka sudah bicara. Semuanya tentang rencanamu terhadap Bogart. James selalu memaksa Mira untuk mencampurkan anggur miliknya ke dalam minuman Bogart. Awalnya Mira menolak, namun James mengancamnya akan menuangkan anggur mematikan ini ke tubuh temannya. Cantik ini akan hangus. Tahan, James! Mira yang menyimpan dendam kepada mantan kekasihnya ini pun lalu berpura-pura. Seketika wajah James pun melepuh. Ia berteriak kesakitan sembari berguling. Mira kemudian berusaha membebaskan teman-temannya, namun James mencekik dari belakang. Mira kemudian meraih sebuah pisau dan langsung menikamkannya ke perut James. Mantan kekasihnya itu pun akhirnya tewas. Ternyata Bogart dan Tengga beserta para anak buahnya baru datang dari menjara harta di sebuah desa. Kita minum-minum. Tengga, kita pesta. Sementara itu, Mira dan kedua temannya sedang sibuk menyembunyikan mayat James. Namun tiba-tiba seorang pelayan mengetuk pintu. Pelayan tersebut rupanya rajin. Ia ingin merapikan kamar Mira, namun Mira berusaha mencegahnya agar tak ketahuan apa yang telah terjadi tadi. Sudah menjadi tugas saya.
Tiba-tiba mayat James keluar dari lemari. Mira pun menjadi tegang, namun sang pelayan membongkar identitas dirinya sendiri. Saya terpaksa menyamar sebagai pelayan. Karena untuk tetap setia mengabdi. Keadaan pun menjadi tegang. Isabella menemukan mayat James. Di sudut lain, nampak Tengga berjalan penuh amarah dan langsung menuju kamar Bogart. Gila kau, Tengga! Tengga yang menyimpan dendam dan ingin mendapatkan Mira ini pun langsung menyerang Bogart. Keduanya pun bertarung sengit dan saling menyerang. Tengga yang kewalahan ini lalu meraih tombak dan menikamkannya ke perut bosnya itu. Bogart pun tak sanggup lagi melawan. Ia pun harus tewas di tangan anak buahnya ini. Lemparan pisau Mira meleset. Tengga lalu mengejarnya dan Mira pun tak berkutik, dihadang oleh Isabella yang menodongkan senjata api. Tengga, saya punya bukti. Dia musuh kita. Berbuat busuk. Mira kemudian disiksa, tubuhnya pun diseret oleh kuda melintasi gurun pasir. Sementara itu, pelayan yang bernama Lestari ini bersama kedua teman Mira berusaha membebaskan Panji. Mereka pun berusaha keluar dari lorong tahanan dan menghadapi beberapa pengawal. Di tempat lain, setelah disiksa, Mira kemudian akan digantung atas perintah Isabella yang dendam karena James terbunuh olehnya. Nyawa Mira di ujung tanduk, namun sebuah panah menancap di tubuh Isabella. Madewa bersama pasukannya datang menyerbu untuk merebut kembali kerajaan. Terjadilah pertarungan sengit yang melibatkan banyak orang ini. Madewa pun berhadapan dengan Tengga. Naas, ia harus tewas karena melindungi Panji. Tengga lalu menyandera Mira dan membawanya pergi, dan Panji pun harus menghadapi para anak buah Tengga ini. Nyi Tantra tak mau ketinggalan, ia pun ikut menyerbu istana miliknya ini. Tahan! Panji tiba-tiba menerjang, namun sayang ibunya ditikam oleh Tengga. Panji yang teramat marah ini kembali menerjang Tengga. Keduanya pun berduel dengan sengitnya. Tengga tak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Panji pun terus mencecar jahanam satu ini.
Melihat Panji terdesak, Mira lalu memberinya sebuah pedang. Keduanya pun nampak terluka. Potongan pedang Panji menancap tepat di perut lawannya ini. Panji masih bernapas dan film ini pun akhirnya harus selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di film-film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap!